istri mengajak pria muda itu berkunjung ke perusahaannya. Tak disangka baru masuk pintu, langsung bertemu dengan Bai Yuewang yang sedang bekerja saat itu. Bai Yuewang melihat pria muda itu dan istrinya datang ke perusahaan. Dengan sombongnya Bai Yuewang sengaja mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan kepada pria muda itu. Ingin dia membuka laci, melihat berbagai baju perang milik istri dan Bai Yuewang. Sekaligus ingin pria muda itu melihat baju perang itu, kemudian memprovokasi pria muda itu. Alasan Bai Yuewang yang tak tahu malu ini melakukannya adalah ingin pria muda itu tahu betapa tidak tahu malunya dia. Bai Yuewang bahkan ingin pria muda itu dan istrinya bercerai. Hanya dengan cara ini, Bai Yuewang bisa bersama istri pria muda itu, selamanya mengenakan berbagai macam baju perang. Hentikan, jangan dibuka. Di dalamnya semua dokumen rahasia perusahaan. Untuk sementara belum bisa dipublikasikan. Terguncang dalam angin. Ini adalah perusahaan milik kita berdua. Membuatku begitu tergila-gila padamu. Direktur Liang menggunakannya untuk merusak. Afrika Selatan. Baru 2 hari yang lalu, pemuda itu sedang mengajukan kepada direktur untuk pergi ribuan mil jauhnya menjalankan tugasnya. Kamu yakin mau mengambil risiko pergi ke Afrika Selatan, direktur? Jika nyawaku bisa menyelamatkan lebih banyak orang, maka itu sepadan. Tapi saat itu, tak disangka istrinya meneleponnya. Suamiku, Ziyang, gitar ini adalah nama kita berdua. Kamu suka? Aku bahkan secara khusus mengundang desainer. Sementara itu, pemuda itu juga mendengar suara aneh dari telepon. Dan melalui pelacak 4 roda yang dipasangnya untuk istrinya, pemuda itu tahu bahwa di atas kepalanya tumbuh lagi rumput hijau yang luas. Monitor detak jantung. Sementara itu Bai Yuewang kembali mengirim pesan ke pemuda itu melalui ponselnya, memberitahukan hal yang tak terkatakan antara dia dan istrinya. Saat itu pemuda itu memutuskan, 3 hari kemudian hubungannya dengan istrinya akan berakhir. Zhang Zirong. Ketika kamu menduakan cintamu pada pria lain, kita sudah ditakdirkan tidak mungkin bersama 3 hari kemudian. Hubungan suami istri kita berakhir sampai di sini saja. Pemuda itu dan istrinya awalnya adalah pasangan. Pasangan suami istri yang sangat saling mencintai, mereka juga selalu saling menjaga satu sama lain kapanpun. Karena kemunculan Bai Yuewang, membuat istri yang menjaga kesuciannya ini melanggar sumpah mereka berdua. Tepat ketika pemuda itu sedang mengenang masa bahagia mereka berdua dulu. Saat itu, istrinya yang sedang berselingkuh dengan Bai Yuewang berjalan mendekat dan memberikan jam tangan yang sama dengan yang diberikan kepada Bai Yuewang kepada pemuda itu. Cepat. Ini melambangkan kita tak akan pernah terpisah. Ciuman 10 menitku. Dia hanya bisa menukarnya dengan koin emas. Sepertinya dia sangat menikmatinya. Sayang, siapa yang mengirimimu pesan? Bukan apa-apa. Orang yang tidak penting. Sementara itu, pemuda itu juga memberikan kotak kejutan kerjasama yang menyenangkan antara istri dan Bai Yuewang kepadanya. Istrinya dengan senang hati menerima kotak kejutan yang diberikan pemuda itu dan berkata, "Terima kasih, sayang-sayang. Kamu baik sekali. Tapi bagiku, kehadiranmu lebih berharga dari hadiah apapun." Istri berkata seumur hidupnya dia hanya mencintai pemuda itu seorang. Tetapi masih saja saat pemuda itu bersiap tidur, diam-diam membuat janji dengan Bai Yuewang. Bai Yuewang yang tidak sabar ini langsung mengendarai mobilnya menghampiri pemuda itu setelah istri menerima pesan dari Bai Yuewang. Dia tidak sabar ingin segera memeluk Bai Yuewang. Saat itu pemuda itu bertanya istrinya mau kemana. Dia malah membuat berbagai alasan. Aku banyak urusan. Aku akan kembali setelah selesai. Saat itu Bai Yuewang yang ada di mobil melihat istrinya, bagaikan serigala melihat daging, menyuruh istrinya masuk ke mobilnya. Tepat ketika Bai Yuewang dan istrinya sedang bermesraan, pemuda itu yang melihat kejadian itu menelepon Kapten Kucing Hitam dan menghentikan istrinya dan Bai Yuewang yang tidak tahu malu itu. "Halo, Tuan. Mobil Anda parkir di sini mungkin mengganggu lalu lintas. Tolong pindahkan ke tempat parkir." Tidak apa-apa. Sebenarnya istri masih sangat mencintai pemuda itu. Karena 2 tahun lalu istri mengalami kecelakaan mobil yang parah. Pemuda itu tanpa memperdulikan kesehatan tubuhnya sendiri menyelamatkan istrinya, menyebabkan beberapa bagian tubuhnya tidak berfungsi normal lagi. Dia hanya ingin memberikan seorang anak untuk Xiao Hu. Baru melakukan hal yang menyimpang ini tepat setelah Bai Yuewang dan istrinya bercinta. Bai Yuewang meminta istrinya untuk bercerai dengan Xiao Hu. Istri yang marah hampir saja memukul Bai Yuewang kembali ke wujud aslinya. "Ceraikan pecundang itu. Aku akan pindah ke rumahmu. Aku sudah bilang padamu sejak hari pertama. Kita hanya hubungan saling menguntungkan. Kamu hanyalah alat pengganti untukku. Yang benar-benar kucintai adalah Ling Yang." Setelah Bai Yuewang kembali ke perusahaan, dia memamerkan permen pernikahan kepada karyawan. Mulutnya bahkan dengan gembira mengatakan bahwa dia akan menjadi ayah tiri. Saat itu pemuda itu dan istrinya datang ke perusahaan. Istri di depan pemuda itu memarahi Bai Yuewang. "Direktur utama, asisten gua akan menjadi ayah, jangan bawa urusan pribadimu ke pekerjaan." Saat itu, tiba-tiba istri merasakan mual karena hamil. "Tidak.
Direktur utama juga hamil, oh iya. Sementara itu, bayi Yue Wang yang tidak tahu malu ini mengeluarkan lagi baju bayi yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan memamerkannya kepada rekan kerja, mengatakan bahwa itu dibuat khusus untuk bayinya. Saat itu, istri mendengar bayi Yue Wang menyiapkan baju untuk bayi. Dia tidak tahan untuk tidak meletakkan pena kecilnya dan melihat persiapan bayi Yue Wang untuk bayi. Lihatlah, baju kecil ini benar-benar dibuat dengan sepenuh hati. Aku sendiri yang menjahitnya secara khusus. Pemuda itu melihat semua ini, memutuskan untuk tidak menunggu lagi istri yang sering membuatnya diselingkuhi ini. Sementara itu guru pemuda itu juga menunggunya pergi ke tempat yang jauh. Saat itu istrinya juga menyadari ketika pemuda itu meninggalkan tempat ini. Dia segera mengendarai mobil mencari pemuda itu. Tak disangka pemuda itu berpapasan dengannya. Orang tadi sepertinya suamiku. Sayang. Sayang. Kenapa foto pernikahan ini tinggal setengah?